Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan praktikum sensor akuator Prodi D4 Perkeretaapian. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Anugerah Raya Pratama. Selanjutnya, Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Zuhairi, bisa disambung dengan Mas Dani. Perkenalkan, nama saya Dani Plasma dengan nomor 204308004. Bisa dilanjut ya Mbak Fibria Gigi. Ya baik, perkenalkan nama saya Fibria Gigi Putri Purnama dengan NIM 204308063. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Thomas Tanto Ardianata dari TK 3C dengan NIM 204308077. oke, baik, terima kasih. Itu perkenalan dari kelompok kami. Langsung saja kita ke pembahasan percobaan A. Untuk itu, dipersilakan. Oke, izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mas. Untuk praktikum kali ini ada 3 praktikum yang bagaimana telah dituliskan dan dijelaskan dengan Pak Wahyu. Untuk praktikum pertama, saya serahkan kepada Mbak Gigi untuk menjelaskan. Dimohon Mbak Gigi, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk praktikum yang pertama yaitu percobaan A. Dengan contoh soal yaitu 1, buatlah rangkaian pengukuran output sensor load cell seperti berikut. Seperti ini adalah rangkaian yang akan kita buat nanti. Kemudian bisa dibuka Proteusnya. Berikut adalah Proteusnya, yaitu kita menggunakan komponen baterai dengan tegangan 12 volt. Yang kedua, komponen load cell, yaitu sensor untuk mendeteksi berat yang disusun oleh strain gauge. Yang ketiga, yaitu menggunakan voltmeter dengan satuan milivolt. Kemudian bisa di running. Yang pertama, kita menggunakan beban, yaitu seperti di soal 1. Bisa di run. Oke. Kemudian voltmeter memperoleh nilai 0,24. Kemudian berat 2 hasilnya 0,48. 3 0,72, 4 0,96, 5 1,20, 6 1,44, 7 1,68, 9 8 1,92, kemudian 9 2,16, 10 2,40, 11 2,64, 12 2,88, 13 3,12, 14 3,36, 15 3,60, 16 3,84, kemudian 17 4,08, 18 4,32, 19 4,56, dan yang terakhir 20, menghasilkan 4,80. Ini adalah hasil percobaan dari A. Baik, untuk hasil dari percobaan penelitian yang telah dijelaskan oleh Mbak Fibria Gigi, dihasilkan tabel berikut. Tabel ini dibuat sesuai hasil dari percobaan rangkaian
pertama tadi, yang berat beban 1, tegangan sensor 0,24 sampai berat beban 20 dengan tegangan sensornya 4,80. Untuk rangkaian pertama sudah selesai, bisa dilanjut untuk rangkaian kedua. Silakan Mas Dani. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Untuk percobaan yang kedua, yaitu yang pertama, buatlah rangkaian diferensial dengan operational amplifier untuk menguatkan output sensor load cell seperti berikut. Jadi seperti gambar yang sudah ditampilkan di layar, itu bisa ditunjukkan dulu di Proteus, Mas. Baik, ini adalah rangkaian dari percobaan yang kedua, percobaan yang B. Di sini sama seperti percobaan yang pertama tadi, masih menggunakan load cell dan juga baterai dengan tegangan 12 volt. Di sini kami menambahkan resistor 1, 3, dan 4 dengan resistor itu 1000 ohm. Lalu kami sambungkan dan menambahkan operational amplifier. Nah, dari operational amplifier ini kita sambungkan ke voltmeter. Nah, di sini kami akan menguji berapakah tegangan yang akan muncul di voltmeter. Itu bisa di play. Yang pertama, beban yang pertama bisa diisi 1. Iya. Hasilnya 0,24 yang pertama. Lalu setelah melewati operational amplifier, tegangannya berubah menjadi 0,48. Mungkin dari Mas Ahmad bisa split screen. Baik, terima kasih Mas Ahmad yang udah di split screen. Iya, yang pertama terbukti ya. Yang pertama itu 0,24. Lalu tegangan outputnya itu 0,48 sesuai dengan data kami. Oke, selanjut Mas, yang berat beban yang kedua. Berat beban yang kedua itu menunjukkan angka di tegangan sensor itu 0,48. Lalu tegangan outputnya 0,96. Baik, lanjut yang ketiga Mas. Yang ketiga ini tegangan sensornya menunjukkan angka 0,72. Lalu tegangan outputnya menunjukkan angka 1,44. Sama dengan tabel yang kami buat. Oke, mungkin bisa lanjut yang keempat. Jadi teman-teman bisa menyocokkan langsung tabel dan juga hasilnya. Untuk yang keempat ini, tegangan sensornya 0,96, lalu tegangan outputnya itu 1,92. Bisa dilanjut ke berat beban yang kelima. Ya, kelima ini tegangan sensornya 1,2, lalu tegangan outputnya 2,4. Lanjut yang keenam. Baik, yang keenam ini tegangan sensornya 1,44, lalu untuk tegangan outputnya itu 2,88. Lanjut untuk berat beban yang ketujuh, berat beban 7 kg. Oke, berat beban 7 kg itu tegangan sensor yang pertama 1,68, lalu untuk tegangan outputnya 3,36. Lanjut ke berat beban 8 kg. Oke, 8 kg ini untuk tegangan sensor yang pertama itu menunjukkan angka 1,92, lalu untuk tegangan outputnya menunjukkan 3,84. Lanjut ke berat beban yang ke-9, 90 kg. Baik, di beban 9 kg ini, tegangan sensornya menunjukkan angka 2,16, lalu untuk tegangan outputnya 4,32. Lanjut ke berat beban yang ke-10 kg. Berat beban yang ke-10 ini, tegangan sensor yang pertama menunjukkan angka 2,40, lalu untuk tegangan outputnya menunjukkan ke angka 4,80. Ke beban yang 11, untuk yang ke-11 menunjukkan angka 2,64, lalu untuk outputnya menunjukkan 5,28. Ya, sesuai mungkin bisa lanjut ke percobaan yang berikutnya. Baik, untuk percobaan yang ketiga, untuk share screen-nya, untuk Mas Thomas, dipersilakan, monggo. Oke, terima kasih Mas Ahmad dan Mas Dani.
Selanjutnya saya akan share screen. Selanjutnya, percobaan C. Dari rangkaian sebelumnya, gambar di percobaan B, lakukan modifikasi rangkaian sehingga pada berat lebih dari sama dengan 3 kilo, terdapat lampu indikator yang terhubung, relay menyala. Simulasinya akan dijelaskan oleh Mas Thomas. Dipersilakan, Mas. Oke, terima kasih Mas Engga. Selanjutnya langsung ke rangkaian C ya, yaitu yang masih sama dengan rangkaian B, cuman ada modifikasi sedikit di nilai resistornya, nilai hambatannya yang nilainya awal 1K saja semua. Di sini kami mencoba-coba masing-masing setiap resistor kami ubah sehingga didapatkan nilai setiap resistor 1 atau resistor yang menjadi penguatnya nanti di R1 yang awalnya 1K menjadi 10K, di R2 yang awalnya 60K menjadi 10K menjadi 60K, di R3 yang awalnya 1K menjadi 100.000K. Tujuannya agar nilainya mendekati 1, yaitu yang awalnya 0,6 milivolt menjadi 0,99 volt atau hampir mendekati 1. Kenapa nilainya mendekati 1? Agar memudahkan penginputan ke relaynya atau pembacaan di relaynya. Di sini ada modifikasi sedikit di relay, di mana rangkaian yang tadi awalnya tidak ada relaynya dihubungkan menjadi relay untuk menghubungkan sambungan daya ke lampunya. Lampu tetap 12 volt, relaynya kita sesuaikan dengan output nilai di operation amplifier. Oke, di input nilai 0 masih sesuai, yaitu nilai 0 semua. Di relaynya juga tidak berfungsi atau menutup. Di input nilai satunya nilainya 0,99 volt dan relay tidak bergerak. Di inputan berat 2 kg, nilai volt yang dikeluarkan 1,98 atau mendekati 2, relaynya juga tidak bergerak. Di 3 kg yang dihasilkan dari operation amplifier menjadi 2,97 atau mendekati 3, sehingga lampu menyala. Begitupun seterusnya, 4 kg angka tetap menyala, 5 kg juga tetap menyala, diturunkan jadi 4 juga menyala, 3 menyala, 2 akan mati. Kenapa di 3 kg nilai voltnya 2,97 namun tetap menyala di 3 volt? Karena menggunakan sistem pembulatan yang nantinya akan langsung dikonversi menjadi volt tanpa koma. Mungkin sekian dari rangkaian C. Mungkin langsung saya kembalikan ke Mas Ahmad. Terima kasih Mas Ahmad. Baik, terima kasih dari Mas Thomas dan rekan-rekan semua yang telah menjelaskan tentang mengenai rangkaian 1, 2, dan 3. Untuk selanjutnya, mungkin dari presentasi dari kelompok 4, mungkin sudah cukup. Mohon maaf bila ada salah tutur kata dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.